kembali pada Allah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu menggunakan mudhari kalau pengen ikut gini caranya supaya menata masa depan Anda lebih baik sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan kunci untuk mendapatkan tiga bagian tadi takwa. Karena itu ketika takwa itu hadir, maka banyak bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membuka segala jenis bentuk kesuksesan, kebahagiaan dan kemudahan dalam berkehidupan. Kunci bahagia di rumah tangga ibu kan bukan melimpah harta, ya. Banyak kok orang hartanya melimpah tapi tidak merasakan kebahagiaan. Bukan karena kedudukan tinggi. Banyak juga orang kedudukannya tinggi tapi kesibukannya juga cukup padat sehingga lupa dengan kebahagiaan di rumah tangganya. Ternyata kunci utamanya takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya ayatnya, Anda jangan lupa di mana ayat ini ditempatkan. Kan di surah At-Talaq. Ya kan? Surah ke-65 itu ya, di akhir ayat kedua ke awal ayat ketiga. At-Talaq itu kan persoalan rumah tangga yang rumit. Ya, ada kesannya begini, jangankan pada yang biasa, yang rumit pun Allah kecilkan sehingga mencegah itu terjadi di kemudian hari. Jadi anggota keluarga yang suaminya, istrinya, ayah, ibu, anak mencoba meningkatkan takwa kepada Allah, maka diturunkanlah kemudian nilai-nilai kemudahan dalam berkehidupan di rumah tangganya. Jadi sakinah itu datangnya, sakinah yang murni ya, datangnya itu bukan karena harta. Kalau harta itu sifatnya tidak murni, begitu hilang hartanya hilang sakinahnya. Walaupun istri Anda namanya sakinah gitu. Ya. Sakinah itu kuncinya di iman. Iman itu bisa aktif kalau takwanya menyala. Kan sekarang banyak bikin status menyala gitu ya. Nah, itu yang harus menyala takwanya. Ya, di surat Al-Fatah itu ya. Ya, di ayat yang kita bacakan sambungannya, "Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Sakinah itu datang dengan iman. Nah, itu takwa. Ilmu ini sekarang kalau ingin cepat mendapatkan pemahaman, cepat mengerti, mudah diamalkan, itu ternyata standarnya bukan berapa tinggi IQ-nya. Bukan. Bahkan ada amalan yang bisa mengaktifkan IQ itu meningkat cepat. Ada lompatan, ada kuantum. Ternyata salah satunya apa? Takwa. Nah, takwa ini itu mempercepat dan meningkatkan kadar pengetahuan kita supaya meningkat dengan tajam. Itu ada rumusnya di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di akhir ayat 282. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dan tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah berkenan mengajarkan padamu tambahan-tambahan pengetahuan. Seperti yang dibacakan tadi dalam kesempatan subuh. Ya, tadi kan dibacakan surat Al-Kahf kan? Ya, ketika sampai ke ayat 65 kita bertemu dengan abdan min ibadina, kata Allah, ya, seorang hamba dari golongan hambaku. Coba disebut hamba dulu sebelum ilmunya. Ya, ketika menjadi hamba Allah berikan rahmat. Ketika rahmat datang baru diajarkan ilmu. Coba lihat ya di ayat 65. Tadi kan sampai ayat 70 kan dibacakannya, ya. Dalam rakaat kedua kan sampai ayat 70 tuh, ya. Ketika sampai ke ayat 65, fawajada abdan min ibadina, ya, maka Musa alaihi salam dan asistennya Yusha bin Nun itu mendapati seorang hamba min ibadina dari golongan kami. Kenapa menggunakan kata ibad setelah abdan? Kan ada dhamir nahnu setelahnya. Itu ada rahasia di dalamnya. Ya, baru setelah itu ya atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu tiga susunan yang berurutan seluruhnya. Ya, di hamba yang mulia itu yang mampu menjadi referensi bagi seorang nabi dan rasul. Nabi rasul diminta belajar oleh Allah tentang ilmu khusus pada seorang hamba. Kemudian sifat ibad. Ibad itu kan sifat terkait dengan ubudiyah. Ya, sifat ubudiyah. Dan dilekatkannya dengan menggunakan di situ ta'zimun nafsi. Ibadahnya bukan ibadah biasa, ibadah yang disertai dengan pengagungan terhadap Allah, khusyuk, mendekat kepada Allahnya baik, ya.
cara beribadahnya luar biasa, sehingga melekat pada dirinya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara rahmat itu bentuknya adalah pengetahuan. Nanti rahmat Allah itu bentuknya banyak sekali. Ada yang berbentuk solusi. Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ya, kalau sedang punya banyak masalah, dapat rahmat Allah, itu diberikan solusi. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada yang bentuknya ampunan dosa, orang dosanya melimpah, pengen taubat, dapat rahmat Allah, gugur semua dosanya sebesar apapun. Itu ada di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ketika rahmat dapat, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Ada yang bentuknya ilmu, begitu dapat rahmat Allah, curahannya ilmu. Bagaimana jalannya, apa tirakatnya? Tirakat itu dari kata tariqah. Jalan untuk meraihnya seperti apa? Ubudiyah, dekati Allah. Itu akses paling cepat ya, logis ya. Ya, Anda masuk kantor dekat dengan direkturnya, aksesnya mudah ya. Anda pengen ilmu, dekat dengan pemiliknya, aksesnya mudah. Ya, logikanya kurang lebih demikian ya. Nah, jalan menuju itu takwa. Karena itu semua yang terkait dengan ibadah pendekatan kepada Allah itu kalau bukan pembuka, ujungnya takwa. Barusan sholat. Sholat itu kan diawali dengan iman, tapi imannya dibuka dengan sifat takwa. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin, orang takwa di situ? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas puasa. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Umrah haji. Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lam Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yang kurban la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Semua takwa. Karena itulah kemudian saya kembali ke awal, Nabi seringkali memberikan pesan takwa. Ya, tingkatkan takwamu kepada Allah dengan serius. Serius itu haqqa tuqatih. Dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan kalau sholat ada orang serius, orang nggak ada, kecepatan penuh. Ya. Sama ya, serius dimanapun berada ya. Ittaqillaha haitsuma kunta, dimanapun kau berada tingkat takwamu kepada Allah. Wa atbi'is hasanata tamhuha. Kalau pernah salah wajar. Jadi orang takwa itu bukan berarti nggak pernah salah, bisa salah ya. Dalam proses menuju pribadi yang lebih baik itu, proses takwa itu melewati salah. Jadi jangan dikira tidak pernah salah, itu keliru. Proses takwa itu nanti dilalui dengan salah, tapi bukan menyengaja salah. Makanya saya kurang sepakat kalau ada orang minta maaf, mohon minta maaf dari kesalahan baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Pertanyaannya, kenapa sengaja berbuat salah? Itu niat namanya gitu ya. Nah, dalam proses menuju kita baik, melewati takwa, itu mungkin salah terjadi. Nah, ketika salah itu terjadi, ikuti dengan yang lawannya yang soleh. Misal salah bicara nih, ikuti dengan yang baik supaya yang salahnya tertutup dengan kalimat yang soleh. Ya, suami tak sengaja berkata kurang baik pada istri, cepat tutup dengan yang baik. Ya, kamu bla bla bla, nggak enak. Sayang, mohon maaf ya. Sayang dulu tuh, biar agak naik dikit tuh. Ya, aku tadi khilaf tuh, mohon maaf itu. Nah, itu nutup. Jadi nanti ketika ditutup itu, ya hilang sifat salahnya, muncul solehnya. Biasanya nanti istighfar dulu tuh untuk nutup yang sebelumnya guna memunculkan yang baiknya. Nah, ini yang ingin saya buka di awal karena ya, itu yang paling mahal. Pengajian yang lain banyak, materi fikih bisa mudah untuk dikaji. Tapi bila tidak menemukan sifat takwa, sepintar apapun kita dapatkan pengetahuan yang melimpah, tidak akan mampu menuntun kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka amanat Al-Quran di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat 102 itu, mari kita sama-sama saling mengingat
untuk menjaga takwa, mengoptimalkan itu sebelum kita berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memulai pengajian kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk mengkaji, memahami dan mengamalkan itu dalam kehidupan kita, dan semoga Allah melimpahkan cahaya yang berlimpah kepada muallif atau pengarang kitab yang akan kita kaji, Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, dan semoga limpahan cahaya itu dipercikan juga kepada kita saat kita kembali kepada Allah dan mengisi ruang-ruang di alam kubur insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang telah ada kopiannya di halaman 23 ya, insyaallah. Kalau yang belum ada bisa nyimak, nanti dikaji kembali di rekaman, dan kemudian insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan coba fasilitasi kembali ya Ustaz Khunaifi, supaya jamaah mungkin bisa mendapatkan bagian yang bisa disimak, dilihat. Jadi sambil ngaji, sambil dilihat coret-coret, atau dibantu DKM-nya ya, nanti tolong staff ya di foto ya materinya, di-upload di Instagram atau di bagian media sosial, supaya sebelum datang itu punya materi, bisa print masing-masing, atau di handphone ya. Handphone jangan pasang status saja, pasang di situ cara-cara untuk beribadah ya, belajar supaya enak saat diungkit di hari kiamat tuh enak pembuktiannya gitu ya. Ya, begitu dibuka handphonenya bicara, ya Allah, aku pernah menjadi wasilah bagi hamba-Mu si fulan dalam menuntut ilmu untuk mengenal dan mendekat kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman 23 ini kita masih berbicara dan akan mengkaji tentang sifat alim, seorang pengajar. Jadi kalau kita sering sebut ustadz, di Indonesia itu kan ustadz netral, semua ustadz ya? Nah, atau juga kita sebut dengan kiai, atau misalnya ada yang habib kiai gitu kan, tuan guru dan turunan-turunannya. Nah, standar yang disebut seorang alim yang baik itu seperti apa ya, standarnya bagaimana? Nah, maka dari isyarat yang tegas, baik langsung ataupun disampaikan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran, juga dalam hadis, dirangkumlah oleh para ulama kita, ditampilkan dalam kitab-kitab mereka, secara bersanad diwariskan pada murid-muridnya ya. Seperti pernah saya sampaikan, Imam An-Nawawi itu pernah merangkum juga ya ayat-ayat Al-Quran dari hadis-hadis, ditampilkan intisarinya dalam bentuk kalimat yang kalau kita cari dalilnya kembali ke ayat-ayat tadi. Misal di kitab At-Tibyan beliau pernah mengatakan, wala yata'allamu illa mimman takammalat kamulat ahliyatuhu, satu, atau kama qala wa dhaharat diyanatuhu wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, kemudian washtaharat siyanatuhu, empat. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu itu kalau ingin mencari guru yang benar ya, mencari guru yang benar, nanti ukurannya ada 4. Jadi kalau Anda ingin cari pengajian, jadwal-jadwal, lihat pengajarnya siapa ya kan? Kemudian lihat kualifikasi dari pengajar itu. Ini standar. Makanya di ilmu hadis itu ada jarah wa ta'dil ya, untuk menjaga kehormatan agama. Jadi supaya agama itu, nilai-nilai yang disampaikan tidak rusak dan tidak terkena fitnah. Ya, nanti yang disalahkan agamanya. Kalau gurunya salah ngajar, yang kena agamanya. Kalau hadis disampaikan oleh orang sembarangan, yang kena celak hadisnya. Padahal mungkin orangnya yang bermasalah. Ya. Hati-hati, ada orang mengajar, ngajarnya salah, disimpulkan bahkan oleh orang yang belum kenal Islam. Oh, Islam itu keras ya. Padahal yang keras itu orangnya. Ya, Islam itu begini ya, padahal yang salah yang mengajarkannya. Ya, makanya hati-hati dalam konteks mencari ilmu ini, kata Imam Nawawi, pastikan 4 kualifikasinya. 1, wala yata'allamu illa mimman takammalat kamulat ahliyatuhu, dan hendaklah seorang murid kalau ingin mencari guru, pastikan ciri pertama pakar di bidangnya. Ya, mengetahui betul, memahami betul, paham dari hulu ke hilirnya, A sampai dengan Z-nya. Ya, tidak mungkin semua ulama itu paham segala hal, itu tidak mungkin. Nah, Anda mau belajar apa? Cari guru yang kualifikasinya memang menguasai bidang itu.
Ingin ngajinya hadis, cari yang paham hadis. Ingin ngaji fiqih, cari yang paham fiqih. Ingin belajar tarikh, sejarah, historical nabi dan sahabat, cari yang pakar di bidang tarikh, sejarah. Jangan ngaji fiqih ke ahli sejarah. Jangan ngaji kemudian tafsir ya ke ahli misalnya yang bukan kualifikasinya. Mungkin bisa nyampaikan 1-2, tapi ketika ditanya tentang masalah kemudian memaksakan menjawab jadi masalah. Nah ini satu. Nah, kemudian wa dhaharat diyanatuhu, dan tampak juga kesolehannya. Terlihat, nampak kedekatan dengan Allahnya, ibadahnya diketahui baik, kedekatannya dengan Al-Quran baik, gitu ya. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan nyata ma'rifahnya. Ya, dia kenal tentang dirinya, dia seorang ulama, tahu sifat-sifat ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Para ulama itu punya sifat khasyah yang tinggi. Dia tahu kalau mengajar diawasi Allah, jadi tidak keluar kata-kata yang tidak Allah sukai. Dia tahu kalau berfatwa itu akan dihisab oleh Allah, jadi dia mencari fatwa-fatwa yang benar supaya Allah ridha dengan fatwanya. Wala tamnun tastakthir, ya, jangan sampai orientasinya duniawi. Itu sifat yang selanjutnya. Muridnya cari akhirat, gurunya cari dunia, celaka. Celaka. Antum datang kan cari akhirat, ingin dapat ridha Allah, gurunya ngajar cari amplop, kan gak nyambung, musibah itu, ya kan? Itu musibah. Ya, wala tamnun tastakthir. Ya, kemudian nanti dia punya satu konsep dakwah dengan 2 orientasi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orientasinya bukan karena popularitas, bukan karena jamaah banyak, tapi sifat khasyahnya menjadikan dia berusaha mengajarkan segala hal yang memastikan muridnya semakin meningkat imannya kepada Allah. Jadi kalau cari guru yang baik itu cari guru yang membuat kita merasa lebih dekat dengan Allah, imannya naik. Ya, ciri iman naik itu amal solehnya bertambah. Bahkan sampai pada titik kalau melihat gurunya belum ngajar pun sudah ingat Allah. Nah, itu luar biasa. Jangan dikira para ustadz di masa lalu itu tidak futur. Banyak yang futur. Yang sedang lemah itu banyak. Tips paling jitunya apa? Mereka suka mampir ke pengajian para ulama lain. Itu hanya melihat sosoknya saja sudah balik lagi. Ya begitu pulang kembali ditanya, kenapa? Saya hanya ingin mencharge iman saya saja. Dengan melihat syekh itu, ingat saya sama Allah, balik lagi. Ya, karena sekarang jarang bisa menempuh seperti itu, cara cepatnya minta foto. Dulu kan beli poster itu, tempel-tempel gitu kan, bukan untuk mengkultuskan. Kalau mengkultuskan syirik namanya. Ya, nah, sekarang minta foto, tapi bukan buat update status tuh. Ya, nah, dulu seperti itu, lihat, ingat lagi sama Allah, itu level-level yang tinggi. Yang kedua, utul ilma darajat, dengan keimanan itu terkoneksi dengan Allah, bertambah pengetahuannya. Jadi bukan hanya meningkat iman, tapi pengetahuan bertambah. Mengapa sholat bertakbirnya begini? Apa hikmahnya ini? Kenapa menyebut Allahu Akbar? Jadi kualitasnya bertambah. Sholatnya makin rajin, makin paham. Maka naik kualitas seperti sahabat Abu Bakar, baru takbir sudah menangis karena paham kalimat takbir. Ada level yang agak tinggi lagi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengar azan tuh langsung bergetar. Itu tipis-tipis tadi subuh tadi kan, dengan azan bergetar juga tuh. Nah, itu level seperti itu bagaimana menemukannya? Guru yang benar. Maka di akhir nanti washtaharat siyanatuhu, puncaknya akhlak. Puncaknya akhlak. Guru ilmunya bagus, luas, kelihatan ibadahnya rajin, tapi lisannya tajam. Maka akan mencetak murid juga yang lebih tajam. Ya, muridnya akan lebih tajam. Kadang-kadang gurunya tidak komentar, muridnya sudah, sudah begitulah gitu ya. Nah itu kan masalah gitu. Ya, nah ini beberapa turunan dari sifat-sifat ulama, menulis kitab khusus dulu tentang itu untuk mengingatkan dirinya sebelum mengajar, dan terkodifikasikan, terhimpun jadi kitab. Kitab ini diajarkan lagi, nanti para ulama menulis lagi babnya sesuai dengan masanya. Karena setiap karakter guru di setiap masa ada sama, ada bedanya. Ya, dulu sama-sama ngajar, butuh transportasi. Dulu transportasinya pakai kuda paling mewah. Ya, naik setelah itu ada kendaraannya, berganti lagi. Sekarang kan pakai pesawat.
Ya, gimana menemukan guru yang sederhana dengan minta fasilitas, saya nggak mau datang kalau nggak dijemput pakai helikopter. Gitu kan? Nah, boleh Pak, adanya yang capungnya mereknya yang capung macam-macam gitu ya. Nah itu, yang seperti itu tuh kan muncul. Nah maka para ulama di setiap masanya menghimpun lagi, menyesuaikan dengan karakter di zamannya, mengeluarkan petunjuk di ayat-ayat dan hadis yang memang salihun likulli makan wa zaman, akan selalu aktual dengan kebutuhan era dan masanya. Di antara kitab yang disusun itu adalah kitab Ini Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Maksud saya antarkan dulu supaya paham ngaji kitab ini maksud dasarnya itu gitu. Ya. Jangan sampai kita ngaji kita nggak ngerti mau belajar apa. Ya. Ngaji apa ya nggak penting, yang penting ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Di halaman ke-23 kita masuk di paragraf 2 terakhir. Wa'an Bishr, bawahnya ya. Wa'an Bishrin radhiyallahu ta'ala anhu, dan terdapat satu riwayat yang tersambung pada seorang alim abid Bishr, semoga Allah meridai kepada beliau. Di sini tidak diberikan catatan Bishr mana yang dimaksud. Ya, tapi ada isyarat radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau radhiyallahu ta'ala anhu kira-kira golongannya masuk golongannya siapa? Sahabat. Bisa sahabat atau bisa non sahabat tapi mengikuti manhaj kehidupan para sahabat. Contoh, sahabat itu kan definisinya 3 kan? 3 ya. Hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi, kan? Awas ya, hidup di era Nabi, beriman kepada Nabi sampai wafat, dan melihat Nabi. Jadi kalau hidup di zaman Nabi, beriman pada Nabi sampai wafatnya, tapi tidak melihat Nabi, tidak masuk kategori apa? Sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi, beriman, risalah sampai ke telinga Uwais tentang Nabi, beriman ya pada Allah dan Rasulnya, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dipuji Nabi. Ini keunggulan Nabi ya. Nanti lain waktu kalau kita pas maulid atau turunan-turunan membahas tentang Nabi, kita akan ulas satu yang orang seringkali lupa. Nabi Muhammad itu menghimpun sifat orang-orang soleh, orang-orang pintar, dan kemuliaan seluruh Nabi sebelumnya. Itu terhimpun pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini posisinya paling tinggi. Jadi jangan sampai menempatkan Nabi lain atau orang soleh lain di atas siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi juga jangan mengangkat Nabi di atas kadar yang telah Allah tetapkan padanya. Makanya tetap disifati dengan sifat basyariahnya. Beliau makan, beliau minum, beliau berinteraksi. Supaya apa? Supaya tidak dikultuskan dan dijaga oleh Allah, supaya tidak terkena fitnah pada orang-orang soleh sebelumnya. Tidak diangkat seperti Nabi Isa diangkat berlebihan atau yang lain-lain sebagainya ya. Tapi semua dihimpun. Misal itu ada Khidir ya, Khidir yang tadi disebutkan dalam surat Al-Kahf ayat 65 itu diberi ilmu oleh Allah, ilmunya luar biasa ya, diberikan pengetahuan pada sesuatu yang belum diketahui. Nabi Muhammad itu saat diutus ditetapkan jadi nabi, itu langsung melekat sifat itu pada diri beliau. Khadir dapat itu takwa dulu, ibadah dulu, mendekati Allah dulu, baru dapat. Nabi Muhammad baru dilantik langsung dapat. Dari mana ayatnya? Al-Baqarah 151. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu Nabi itu. Belum kejadian perang di Romawi, Nabi sudah sampaikan ghulibatir Rum, turun wahyu. Kejadiannya belum berlangsung. Fathu Makkah belum terjadi, ayatnya turun, inna fatahna laka fatham mubina idza jaa nasrullah wal fath, dan persis kejadian sama seperti yang Nabi sampaikan. Ya, dibimbing wahyu, ada yang hadis. Ya. Pernah Nabi sampaikan nanti India itu akan nampak kemajuan, maju pesat, tapi dalam saat yang bersamaan terjadi peningkatan Islamofobia. Itu ada hadisnya. Terbukti nggak sekarang? Bukti. Tentang digitalisasi itu ada, kita bisa lacak itu
Ya, riwayat yang sempurna. Itu keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kan ketemu Firaun, doa dulu kan? Ya, doanya kan viral di surat Thaha itu. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Perhatikan, minta dulu baru dijawab. Rabbi syrahli sadri, minta baru dijawab oleh Allah langsung, karena Nabi dijawab. Nabi Muhammad enggak minta, tidak minta, turun ayat alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri alam nashrah laka sadrak wa yassirli amri, minta dulu baru dikasih. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Nabi Isa kan membangkitkan tuh ya di alam kubur, yang mati bangkit gini ya. Ditanya, tujuannya kan untuk nanya siapa yang bunuh kamu, untuk nanya kan. Nabi Muhammad gak perlu nanya, di dalam kuburnya udah ketahuan. Ini kejadian begini, si fulan disiksa karena biasa mengotori kakinya, si fulan ini kena begini, itu gak perlu nanya, langsung ada, gak perlu bangkit lagi, udah tahu dalam kuburnya. Tapi tetap sebagai Nabi dan Rasul gitu. Nabi Sulaiman bicara sama apa? Semut. Semut tuh hewan. Nabi Muhammad jangankan hewan, tumbuhan. Pelepah kurma nangis waktu mau khutbah. Kata Nabi, pelepah kurma, karena mau diganti itu ya pijakan tangganya Nabi akan khutbah, ya engkau mau tetap bertahan jadi itu atau bersama aku di surga? Bersama engkau di surga ya Rasulullah. Ya kuburkan, ikut nanti ke surga. Ya sama tumbuhan, Anda bayangkan. Makanya menempatkan Nabi itu harus jauh luar biasa. Nah, orang-orang yang mencoba mengikuti keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tidak sampai ke level Nabi, tapi dapat percikannya sehingga Allah ridha dengan hidupnya. Dan mereka pun ridha dengan pemberian Allah. Allah kasih rizki, ridha. Allah kasih ilmu, ridha. Ya, gak banyak protes. Kenapa yang dikasih si fulan ya Allah, bukan saya? Pernah nggak dengar Bilal protes ke Allah? Ya Allah, kenapa Ali banyak banget ilmunya sih, nggak dikasih ke saya aja? Kenapa Utsman yang banyak hartanya ya Allah, kenapa bukan saya? Nggak pernah dengar kan? Ya, yang hebat itu luar biasa Bilal. Azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Begitu selesai la ilaha illallah, Nabi komen. Itu begitu dengar komen itu, Bilal langsung subscribe dan like and subscribe itu. Ya, aku mendengar suara terumpah kakinya Bilal di surga. Ya, Bilal kan kesimpulan sederhana, kalau dengan adzan sudah bisa ke surga, ya tidak, untuk apa harus cemburu pada harta orang? Untuk apa harus cemburu pada ilmunya orang lain? Nah, itu dia ridha dengan apa yang Allah berikan, Allah pun ridha dengan sikap yang muncul dari dirinya. Itu yang disebut di surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu an. Jadi manhaj untuk kita semua. Jadi levelnya walaupun nggak sama, tapi kita ikuti level itu. Bagaimana cara ibadah kita supaya Allah ridha? Dari mana taunya Allah ridha? Kita ridha dengan pemberian Allah. Anda kerja nih, dapat rezeki sekian, ridha, terima kasih ya Allah yang telah memberikan aku rezeki dengan halal untuk mencukupi kebutuhanku di hari ini. Ya. Dapat hari ini 1 juta masih ngitung, aduh nggak cukup nih. Ya, kebutuhan minggu depan kan 10 juta, ente aja belum tentu hidup sampai besok. Ya. Yang nanti itu direncanakan, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang sekarang dijalani, dinikmati. Bukan terlalu banyak pikiran, memikirkan sesuatu yang nggak ada itu buang-buang energi. Nyiapkan proyeknya 100 miliar, tiba-tiba tendernya kena orang, waduh hilang nih 100 miliar, dapat aja belum sudah hilang. Ridha ya akhi, alhamdulillah. Ridha, dikirimkan istri sebelum nikah kelihatan bagus semua, setelah nikah tampak sesuatu yang tidak biasa. Alhamdulillah, Allah kirimkan padaku untuk melengkapi kekurangannya, bukan pada laki-laki lain. Ya kan? Sudah dapat istri, sibuk lihat status istri orang kan. Nah, ini latihan pelan-pelan, latihan bagaimana pandangan diridhai Allah, pendengaran diridhai Allah, ya kan? Pembicaraan diridhai Allah, sampai kita merasa ridha, pertahankan sampai meninggal. Ya, karena sebelum meninggal belum aman, Pak Ibu, belum aman sampai meninggal. Ya, sehingga jiwanya merasa lapang dengan itu. Ketika jiwanya tenang karena sifat ubudiyah, ketenangan yang dihasilkan dari ibadah itu disebut dengan tumakninah. Ya,
Ruku'lah anda sampai anda merasa tumaninah dalam ruku', hatta tatma'inna raki'a, tenang. Sujud sampai tumaninah dalam sujud. Nah, ketika jiwa itu dilatih terus untuk tenang, untuk tenang, untuk tenang, maka jiwa berubah sifatnya. Jiwa yang memiliki sifat ketenangan, maka tumaninah berubah menjadi sifat yang memiliki, pakai mim di depannya, mutmainnah namanya. Maka menyatu itu dengan jiwa, dengan nafas, terbawa itu karena ibadahnya, disitulah dia pertahankan sampai meninggal supaya Allah ridho kepada dirinya.